Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut dalam kasusnya Vina guys, karena kasusnya ini masih memblunder ya, belum ada kemajuan, nggak ada maju, nggak mundur, nggak maju mundur gitu ya guys ya. Nah ini ada berita karena kan lagi viral lagi ya, karena kasus ini ternyata murni kecelakaan ya, bukan pembunuhan ya guys ya. Nah ini ada tanggapan dari para netizen nih tentang seperti biasa tentang apa ya, setelah mengikuti ini kayak mereka wah ternyata kecelakaan, dan selama ini kan kita menduga-duga adalah kasus pembunuhan, dan ada yang bilang yang membunuh inilah ini itu gitu guys ya. Dan ternyata ini setelah banyak saksi gitu ya bermunculan, dan kasusnya Vina ini ternyata adalah kecelakaan tunggal guys. Nah ini video, ada beberapa video dari cuitan netizen, yuk kita lihat seperti apa. Dari awal aku nggak ngikutin kasusnya Vina Cirebon, tapi kok sekarang jadi plot twist banget kayak gini. Bukannya ini udah lama banget ya, udah sampai ada filmnya juga. Berubah katanya ini murni kecelakaan tunggal. Lah terus indigo-indigo yang muncul-muncul yang bisa menggambarkan kejadian gimana? Itu kan indigo-indigo yang muncul juga yang ternama-ternama ya. Anyways, apapun itu, yang jelas tersangka yang ditahan sekarang ini itu semua salah tangkap. Bahkan mereka itu bukan geng motor, tapi kayak geng kuli bangunan yang mereka nggak tahu menahu tiba-tiba ketangkep. Ada seorang kakak yang gantiin adiknya supaya nggak ketangkep. Ada orang juga yang mau nikah 2 minggu lagi terus tiba-tiba batal nikah gara-gara kena kasus ini. Dan ada satu lagi yang aku lupa namanya siapa tuh, intinya yang paling hancur sih di sini. Dia udah keterbelakangan mental. Dia di door gini, nempel di punggungnya gini pakai peluru karet yang sekarang menyebabkan dia nggak bisa duduk terlalu lama karena deket tulang punggungnya gitu. Terus dia juga dibakar itunya. Akhirnya ini bisa terbongkar karena saksi kuncinya itu mengaku kalau apa yang dia saksikan tuh semua sudah diskenariokan. Dia didampingi sama pengacara Oto Hasibuan, beneran minta maaf ke para tersangka yang salah tangkap ini. Dan dia bahkan rela langsung menggantikan mereka asalkan mereka bebas dan siap dihukum mati. Tapi korban jelas salah perlakuan yang diterima oleh para tersangka ketika proses penyidikan untuk mengaku udah di luar kemanusiaan. Kasus ini nggak bisa sih stop sampai di para tersangka ini bebas. Dicari mastermind-nya siapa, apa maksudnya menskenariokan ini semua, dan overthinking siapa gitu loh. Jadi overthinking kan pasti banyak banget orang yang salah tangkap dan kasus-kasus yang dibuat-buat kayak gini. Ini kan gara-gara si Linda ya, kerasupannya si Linda, kemudian si Aep dan Rudiano and the gang gitu ya guys ya. Aduh. Ini ya Bu, buat kuasa hukumnya Saka, tolong ya Bu. Emosi saya lihat ibu ini yang selalu bilang kecelakaan tunggal katanya. Vina sama almarhum Eki itu kecelakaan tunggal Bu ya, jangan ya Bu. Jangan bilang dia itu cuma kecelakaan tunggal, murni kecelakaan, tidak ada namanya pembunuhan. Ya Allah ya Robiku Bu, banyak yang di luar sana yang kecelakaan yang sudah parah lah ditabrak, tapi nggak seperti itu Bu, nggak seperti itu ya, nggak sampai patah tangan, patah kaki. Terus ini Bu, ada bekas tusukan apalah segala macam ya Bu. Terus ada lagi sperma dalam tubuhnya Vina, itu tidak mungkin Bu itu kecelakaan ya. Bodohnya itu ya, bisa pula kecelakaan ada sperma ya. Ya logika ya Bu ya. Boleh Ibu melindungi si Saka, tapi Bu tolong ya Bu ya, jangan pula Ibu lindungi orang penjahat Bu ya. Minta tolong Bu ya, minta tolong, jangan dilindungi ya. Ibu ingat umur Ibu sudah berapa tahun ya. Ini orang ya barusan bilang seperti itu, padahal kan sudah jelas bahwa ini adalah kecelakaan ya guys ya. Si ibu itu siapa sih? Kalau kalian tahu tulis nih orangnya, spill ya namanya, akunnya kita silaturahmi ke akunnya guys ya. Yang barusan ibu-ibu tadi ya bilang bahwasanya si Eki Vina ini dibunuh bukan kecelakaan guys, karena ada bukti sperma ya. Padahal itu kan bisa dari si Eki ya, karena mereka kan pacaran, apalagi pacaran zaman sekarang mah nggak aneh ya kalau melakukan yang aneh-aneh gitu loh guys ya. Kita lanjut lagi ke nenek Elsa nih. 4,5 juta. Terus nanti akan ditambah lagi mencabut uangnya, dia tak terima. Gitu. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada, si ada, Suroto juga dibayar 2 juta untuk mencabut. Tapi Suroto nggak cabut. Oke. Dan banyak lagi. Saya nggak usah ngomong lah. Salah. Kayak begitu-gitu uang udah berbiar. Baik.
memang nggak punya uang, cuma ala kadarnya aja. Tapi itu benar, sampai amplopnya masih disimpan oleh mereka. Ya. Akan lebih meyakinkan Bu Elsa kalau kemudian Aep bisa muncul ke publik dan menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti itu. Ngapain? Udahlah, untuk apa? Untuk Kita tidak perlu muncul-muncul di TV. Yang nggak perlu muncul, muka lu nggak muncul. Ya kan? Jangan bilang itu kasus kecelakaan tunggal. Nah, Vina, saksi orang yang memandikan Vina kemarin kan ada yang dibenturin, ada ini ya memar dan segala macam, ya kan. Nah, tiba-tiba juga ada yang bawa helm, ya kan, sign mana helmnya. Ini saya cuma punya foto ini ya, foto yang namanya sendalnya ya, sendalnya Vina ya, sama helmnya Eki karena dia minjem, ya kan. Itu suatu pertanyaan loh. Sedangkan Dede ini deket sekali sama yang namanya Aep, ya. Betul kata Dede Mulyadi itu, Aep kamu jahat, kamu jahat. Nah, jangan sampai saksi Dede ini menyelamatkan Aep nantinya, ya kan, agar Aep tidak bicara ini atas suruhan siapa. Jangan sampai Dede itu nanti dibungkam, dijamin segala-galanya, ya, agar menggantikan yang 7, supaya yang 7 nanti ya tidak juga bicara. Yang 7 itu tidak boleh bicara, tidak boleh ini ya, menyaksikan apa dijadikan saksi nanti. Yang 7 membuka sebenarnya reka ulang pada waktu itu dipaksa seperti apa yang membunuh. Ya, jangan dibilangin ini kasus kecelakaan tunggal. Kenapa ada reka ulang ya? Reka ulang, adegan reka ulang itu ke-7 itu diharuskan mempraktekkan, ya kan, ke orang-orang yang tidak bersalah ini. Jadi ini suatu kejanggalan ya. Nggak usah banyak-banyak drakor lah ya. Saya harap ya, kalau kata kamu itu Deddy Mulyadi, katakan kepada Dede yang sejujur-jujurnya, kalau memang betul-betul mau menyelamatkan yang 7, jangan lindungi Aep atau Ibunda menyusuri rumah ibunya si Eki. Kok aneh, tetangga dekat semua punya ketakutan alamat untuk persisnya memberi informasi di mana. katanya. Tapi kami punya informasi Ibu Eki tinggal di Jalan Mawar di Kabupaten Majalengka. Saya sudah berada di sini, saya akan ajak Anda untuk menelusuri. Informasi yang kami dapatkan, ibundanya tinggal tidak jauh dari tempat pemakaman umum Gang Mawar, tempat Eki dikebumikan. Kita telusuri, kita tanyakan kepada tetangga, kepada warga di sini, semoga kita mendapatkan petunjuk dan bisa bicara langsung. Untuk pertama kali Ibunda almarhum Eki akan bicara ke publik. Ya, kami udah sedang menyusuri Jalan Mawar. Ternyata benar ada Jalan Mawar atau Gang Mawar tidak jauh dari pemakaman almarhum Eki. Kita masih nyari. Yo, ini nih. Bener kayak terbengkalai ya. Ya nggak sih? Bener. Yang nomor 110 ya, bener namanya Eki ya? Masih ada nggak tinggal di situ? kurang tahu ya, udah lama nggak ada. Udah lama nggak ada di sini? Iya, Dari bulan apa, Bu? kurang tahu ya. Oh, Nggak kabur ya. tapi nggak pernah ini Ibu bergaul sama Mama almarhum? Ya, enggak juga sih. Maaf ya Mbak, saya mau masak ya. Oh iya, oke. Makasih ya, Bu. Nggak sopan nih. Untuk ditanya nggak apa-apa, tapi katanya sudah dikonfirmasi tadi. Nggak sopan ya. Kan kepada seperti apa? Permisi. Di samping Ibu. Nggak ada orangnya. Dari kapan, Bu? Udah dari semenjak kejadian aja. Semenjak kejadian berarti kejadian 2016 maksudnya, Bu? Iya, udah lama nggak ada. Oh, tapi lampunya masih nyala terus ya, Bu ya? Iya, emang dinyalain lampu sih, nggak pernah diituin. Oh, berarti ada yang bayar listriknya ya, Bu ya? Ya ada, saudaranya kan banyak. Oh, tapi Ibu tahu nggak mamanya Eki kemana? Nggak tahu. Oh, Saya Ibu? juga yang dekat nggak tahu. Pokoknya sejak 2016 sudah nggak tinggal di sini aja? Iya.
Oh gitu. Tapi sempat kesini Bu? Semua juga pada kesini memang udah kosong, nggak ada. Oh. Banyak yang udah kesini udah kosong, udah lama. Jadi dari tahun 2016 Ibu belum pernah ketemu lagi sama mamanya Eki? Nggak pernah. Oh gitu. Nggak pernah ketemu. Tapi dulu bergaul sama Ibu 2016 ya? Ya nggak tahu tuh. Sebelum 2016? Saya belum pindah ke sini. Oh. Saya baru di sini. Oh. Gitu. Saya sebelum pindah ke sini udah nggak ada di sini. Oh jadi pas Ibu udah tinggal di sebelah sini tuh udah kayak gini rumahnya Iya, dari dulu ini ya Bu? rumah saya dikontrakin. Oh gitu. Saya baru di sini. Oh gitu, dari dulu ya kalau gitu ya? Oh Iya. berarti sekarang pasca udah viral lagi ini nggak ada datang juga Bu? Nggak ada. Tapi nggak ada keluarga lain yang datang Bu? Nggak ada, saudaranya jauh-jauh di Singapura. Oh gitu. Oke, Waduh, nggak pernah sopan sekali ya ditanya kayak gitu langsung kabur guys. Menurut kalian gimana? Pasti ada sesuatu yang menjanggalkan. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ternyata kalau akhirnya si Eki masih hidup gimana guys? Tulis di kolom komentar. See you guys.